nih, DAS, Distinguished Uniform Stable. Nah, jadi kan yang disebut varietas itu adalah sesuatu, misalnya dalam satu spesies dia sudah dikelompokkan yang seragam. Misalnya ada ini, kalau saya beri contoh, ini adalah varietas komersial, ada 2 contoh cabai di situ sangat jelas. Kalau mohon maaf ini tidak begitu jelas, tapi ini dituliskan misalnya panjang batangnya berapa, umur panennya berapa, dan daya berkecampannya berapa, itu jelas ditulis di sini. Dan sebelum ini varietasnya dirilis ke publik juga itu sangat jelas sekali, ada deskripsi, deskripsi varietasnya, dan itu itu sangat spesifik untuk masing-masing varietas. Walaupun ini sama-sama cabai merah misalnya atau sama-sama cabai keriting, tapi itu sangat jelas perbedaannya antar varietas. Kemudian orang yang mengerjakan disebut breeder atau pemulia. Nah, sedekat apa sih kita dengan produk pemulihan tanaman? Ada yang bisa kasih contoh? Coba Akbar dulu. Soalnya aku jarang melihat ada varietas yang kayaknya di genetikanya diubah gitu di Indonesia. Di Indonesia itu kayaknya secara natural ditumbuhin petani. Oh, Yang aku lihat ya kayak petani yang sekarang kan lagi marak ya di uh, Indonesia uh, tuh, kita langsung makan dari petaninya langsung ya, apa uh, sih namanya itu, aku lupa lah, pokoknya langsung dari petani. uh, Kalau aku lihat tuh masih ya sama sekali bibit-bibitnya dari pemerintah, nggak ada kayak yang nggak ada something special gitu. Kalau di Jepang kan oh, kelihatan yang varietas unggul tuh benar-benar kayak misalkan apel tuh manis banget gitu, atau um, enggak ada yang gak ada bijinya gitu kan, atau anggur yang benar-benar buahnya rasanya manis banget gitu. Itu kelihatan, oh, tapi ya, di ya. Indonesia kayak semuanya merata gitu, semua kayak nggak ada penelitian tentang apapun dibilang gitu kalau Aduh, kita tanya. Padahal sebenarnya banyak kan yang bilang gitu. sembarangan Akbar. Ya aku lihat Ayo sis, Nadia. Padi R ya. Eh, uh. Ya, melon ya. Oh, jambu. Uh. Nah, iya, jadi mungkin ya kita tidak sadar bahwa sebenarnya setiap hari kita berhubungan dengan produk pemulihan tanaman. Misalnya ya, kita makan beras yang lebih pulen, itu adalah produk pemulihan. Setidaknya dia, breeder itu menyeleksi mana beras yang enak kayak gitu. Jadi ini maksudnya mungkin ada yang harus kita pahami bahwa kegiatan pemulihan itu nggak cuma rekayasa genetika, nggak yang harus yang advance breeding yang kayak di Jepang harus begini dan begitu gitu, sampai kita merasa kita tuh jauh loh dari pemulihan tanaman. Nah, misalnya ini, sudahkah makan pagi? Coba lihat menu kita ini, jangan, saya yakin ini bukan menu sehari-hari kita ya. Nah, tapi coba lihat misalnya ini, timun. Pernah nggak ngerasain timun? Oh, kayaknya hari ini timunnya lebih enak deh kayak gitu. Atau kok timun hari ini pahit sih gitu misalnya. Atau nah, itu tuh sebenarnya adalah hasil dari breeding gitu. Mungkin petaninya, kalau di Indonesia mungkin petaninya, pada saat petani ini nanam varietas yang biasa-biasa aja gitu. Misalnya petani yang satunya lagi yang dia jual di toko ini misalnya, jadi ada timun yang lebih bagus kayak gitu, sehingga kita tahu kan beda rasanya kayak gitu. Atau pernah nggak ngerasain, oh cabai ini lebih tahan simpan ya gitu, lebih lebih lama ya busuknya sebenarnya. Cabai yang lainnya seminggu udah berulat misalnya di suhu ruangan. Itu juga sebenarnya hasil dari breeding yang sudah diseleksi, yang tadi yang masing-masing kultivar itu spesifik. Jadi sebenarnya kita sangat dekat sekali. Kalau kita makan nasinya lebih pulen, itu juga hasil pemulihan tanaman. Atau pernah nggak ngerasa cabenya lebih pedas loh, atau yang mungkin dibangga-banggakan adalah cabai Thailand gitu. Jadi kita tertampar banget tuh, apa-apa jambu Thailand, durian montong kayak gitu, cabai Thailand. Sebenarnya itu produk dari breeding gitu, yang kita nggak tahu karena kita sebagai pengguna kita beli aja di pasar gitu. Kita nggak tahu bagaimana rantainya sehingga sampai, bagaimana sih pemulia merakit kultivar tersebut sehingga ditanam oleh petani dan sampai ke rantai konsumen kayak gitu. Jadi, nah misalnya kan di sini, nah coba lihat ada berapa nih sayuran gitu. Nah, mungkin ini termasuk salah satu produk unggulan dari breeder gitu ya. Kemudian nih misalnya nih, apa nih?
wortel gitu. Pernah nggak ngerasa kok wortel Jepang lebih manis ya gitu? Kok di Indonesia wortelnya kecil-kecil ya gitu. Dan mungkin itu juga hmm, hasil dari breeder gitu, hasil dari breeding. Kemudian tempe misalnya, walaupun kita tidak banyak produksi kedelai, em, tapi misalnya kan kedelainya lebih tahan simpan misalnya, atau ada kualitas-kualitas tersendiri, misalnya kacang panjang juga, oh kacang panjang ini lebih bagus loh, produksinya lebih bagus dan lebih besar kayak gitu. Itu sebenarnya hasil dari breeding yang kita tidak sadar ada di meja makan kita atau di sekeliling kita gitu, atau yang kita pakai pun sebenarnya itu ada juga pemuliaan apa, misalnya katun gitu kan, dan itu juga dimuliakan yang lebih baik seratnya yang ini gitu. Atau juga ada pemuliaan untuk tanaman obat misalnya, banyak sekali ya cabang-cabangnya. Nah, mohon maaf nih, bukan saya karena saya IPB ya, ini karena kebetulan saya dapat ininya dari festival buah dan bunga yang kebetulan panitianya IPB. Misalnya gini, coba kita lihat pepaya misalnya, kita kan lihat pepaya itu kok beda-beda ya gitu. Ada yang pepaya begini, ada yang pepayanya kecil gitu, ada yang tanpa biji malah gitu. Nah itu tuh sebenarnya hasil dari pemeliharaan tanaman juga yang kita nggak sadar. Misalnya mangga gitu, kok mangga ini lebih manis sih gitu. Atau jeruk ini ternyata lebih manis ya, dan ternyata bijinya sedikit ya, bijinya kecil ya gitu. Atau pisangnya ternyata lebih tahan simpan ya, nggak lama busuk gitu. Nah sebenarnya itu juga adalah produk dari breeder gitu. Jadi jangan bilang jauh lagi ya Akbar. dekat ternyata jadi kurang kurang beritanya gitu kan. Nah itu makanya saya sampaikan topik ini biar lebih menghargai. Nah misalnya cabai nih, pernah kan misalnya kita kan pengen ya cabai yang lebih pedas misalnya kan. Nah sebenarnya harganya nggak jauh beda kan, cabai yang pedas sama cabai yang kurang pedas. Jadi kita lebih untung beli cabai yang pedas, dan kalau nggak pedas kan nggak makan cabai gitu. Jadi itu sebenarnya hasil hasil dari breeding juga. Jadi bahkan ada grup riset di jurusan saya di IPB, profesor tersebut mengembangkan cabai yang 1.000 kali ininya pedasnya daripada cabai kontrol gitu, cabai yang sudah dilepas gitu. Dan itu juga tentunya dihasilkan dari kegiatan breeding gitu. Bahkan domestikasi itu sendiri adalah breeding gitu, maksudnya misalnya kita tahu jagung sekarang kan demikian gitu. Nah dulu tetua-tetuanya bentuknya berbeda gitu, yang sudah didomestikasi dan diintroduksi beribu-ribu tahun, maka jadilah yang kita kita kenal sekarang. Padi juga demikian gitu. Nah ini apa, genetic diversity, keragaman genetik itu adalah modal utama dalam kegiatan pemulihan tanaman. Kenapa? Karena kita perlu sumber kan, sumber apa sih yang perlu kita ini kan, kita tingkatkan gitu, atau trait apa, karakter apa yang kita inginkan. Nah ini coba lihat, kita lihat ini tuh tomat. Pernah nggak ngelihat tomat begini, yang bentuknya begini, yang warnanya begini, warnanya ungu? Kan nggak pernah kan, karena memang ini tidak eksis di kultivar budidaya gitu. Jadi jadi keragaman tertinggi terdapat di center of origin. Misalnya kalau tomat di Amerika ya, kalau nggak salah di Amerika, di daerah Peru di situ. Jadi di daerah sana itu banyak sekali ininya, macam-macam ragam tomat yang mungkin dia beda spesies dengan tomat budidaya, tapi masih dalam satu genus. Inilah buahnya. Dan kalau kita mau menyilangkan, kita cari gitu, kita cari ada nggak sifat yang kita inginkan eksis nggak di ininya, di alam kayak gitu. Misalnya kita mau cari tomat yang tahan kekeringan, biasanya kan yang tahan kekeringan itu, tahan abiotic stress itu adanya di wild species kan. Jadi kita cari wild speciesnya, kita silangkan. Tapi ada lagi masalahnya, karena biasanya wild species itu kan tidak kompatibel kalau disilangkan dengan kultivar budidaya, atau masih banyak lagi masalah lainnya, sehingga perlu teknik yang lebih canggih lagi untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Kemudian ini padi, coba lihat banyak kan macam-macamnya. Ada yang ini gabahnya warna ini, ada yang warna hitam, ada yang warna emas, ada yang begini. Ini juga modal kita dalam memuliakan tanaman itu. Kemudian ini jagung, pernah nggak kita lihat yang begini? Nggak ada kan gitu. Nah karena
Karena apa yang kita temukan di pasar itu sudah diseleksi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh stakeholdernya gitu. Ini juga sebagian dari sereal ya, ada kacang hijau, entah kacang apa lagi nih. Tapi inilah yang kita punya keragaman genetik itu sangat penting sebagai modal utama dalam pemulihan tanaman. Nah, bagaimana sih kalau misalnya Tia tidak eksis gitu kan? Kadang sifat yang kita inginkan itu tidak eksis di alam kayak gitu, di habitat naturalnya. Nah, misalnya ini traditional breeding. Kalau traditional breeding itu umumnya dengan persilangan. Jadi kita silangkan misalnya eh, kita punya yang tetua A misalnya, tetua jantannya dia produksinya tinggi, tapi dia apa ya? Punya sifat buruk misalnya. Apa ya? Misalnya produksinya tinggi tapi asam misalnya. Nah, kita carilah tetua betinanya yang manis. Kita nikahkan gitu. Kita kawinkan gitu. Nah, tapi apa masalahnya dalam traditional breeding ini? Coba kita lihat di sini, ini ada banyak sekali gen yang ditransfer. Jadi A kali B hasilnya AB gitu kan. Jadi hasilnya AB, jadi eh, misalnya kadang ada suatu kultivar itu yang dia tuh udah hampir sempurna gitu. Cuma satu lagi kurangnya. Misalnya dia udah hasilnya bagus, buahnya manis, em, konsumsi airnya sedikit misalnya, tapi dan banyak lagi sifat keunggulan lainnya, tapi dia tuh nggak tahan terhadap penyakit gitu atau hama misalnya kan. Nah, kita mau tingkatkan satu satu level lagi nih, saya mau yang tahan terhadap penyakit gitu, tapi kita tidak mudah untuk menyilangkan yang tahan terhadap penyakit. Seperti yang saya bilang tadi, yang tahan terhadap penyakit itu kan biasanya ada di habitat liarnya gitu, bukan di tanaman budidaya. Nah, kalau kita silangkan yang habitat liar dengan galur elit, kita sebut galur elit ya yang udah bagus tadi, itu semua gen itu sebagai gen yang ada di habitat liar itu kan akan ditransfer ke ininya, ke galur elitnya itu. Jadi bisa jadi yang kita harapkan tadi itu varietas yang udah bagus plus tahan terhadap penyakit, tapi bisa jadi kita nggak dapat di generasi selanjutnya karena banyak gen yang ada di tetua jantannya itu tadi udah tertransfer, jadi malah nanti hasilnya ini tentu bisa saja kita seleksi tapi itu hasilnya lama kan, karena kita seleksi yang saya maunya yang galur elit ditambah ini, kita harus seleksi lagi jadi lama lagi waktunya kayak gitu. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya eh, suatu apa ya tidak suatu sifat itu tidak eksis di habitat liarnya, kita bisa pakai mutasi. Tapi mutasi itu kita pakai mutagenesis bisa dengan fisik. Yang fisik itu maksudnya dengan sinar ya, sinar gamma, alfa, beta, gamma atau neutron, proton dan lain-lain, atau dengan kimia, biasanya IMS yang bisa merusak struktur DNA. Nah, tapi mutasi itu uh, sifatnya random gitu. Kita nggak tahu mana mana sih yang berubah gitu, di bagian mana yang berubah. Jadi kita hanya bisa mengendalikan dengan seleksi. Tapi pemulihan mutasi ini juga suatu powerful tool yang bisa untuk mencapai tujuan. Misalnya di Batan di Indonesia ada Balai Tenaga Atom Nasional, itu mereka sudah menghasilkan berbagai macam varietas padi dari hasil mutasi. Tapi kita harus mengendalikan mutasi ini dengan seleksi. Misalnya waktu itu saya pernah baca padi yang tahan aluminium dengan mutasi. Sebenarnya kan maksudnya padi yang tahan di kadar aluminium tinggi di tanah, kalau kadar aluminium tinggi dengan mutasi sebenarnya kan itu tidak eksis di varietas liarnya. Tapi karena kita seleksi jadi kita mutasi, mungkin ada beberapa tanaman yang berubah gitu genotipnya. Jadi kita seleksi di media yang kita seleksi di media yang kadar Al tinggi atau apalah sifat yang kita inginkan, atau pH rendah atau pH tinggi misalnya. Nah, yang tanaman-tanaman yang bisa hidup nanti itu kita evaluasi lagi untuk selanjutnya, dan ini untung-untungan bisa dapat bisa enggak karena sifatnya random tadi. Kemudian ada lagi tekniknya RNA interferase atau ini tuh untuk menghilangkan sifat toksik misalnya, atau pokoknya mematikan gen yang tidak diinginkan atau menurunkan ekspresinya. Misalnya aja pada sawit gitu kan,
kandungan minyak jahatnya tinggi gitu misalnya. Nah, kita bisa aja dimodifikasi yang gen yang mengendalikan sifat itu kita ini kan kita knockdown istilahnya. Jadi ya kita bisa dapat galur atau kultivar yang rendah ininya, yang kadar minyak jahatnya misalnya. Kemudian ada lagi transgenik. Transgenik ini keuntungannya adalah kita sudah menuju target gitu. Jadi kalau yang di traditional breeding kita banyak sekali gen yang ditransfer, kadang gen yang tidak kita inginkan sehingga perlu masa seleksi yang panjang. Kalau di transgenik ini kan kita yang desire benar-benar yang gen yang kita inginkan bisa kita masukkan ke dalam plasmid, ke dalam vektor, kemudian kita introduksi ke dalam tanaman. Coba misalnya saya kasih contoh seperti yang tadi, ada varietas yang katakanlah tomat yang udah hasilnya bagus, buahnya tahan simpan dan produksinya tinggi, tapi tidak tahan terhadap penyakit. Nah, dengan transgenik ini gitu, misalnya kita berikan, kita sisipkan gen yang dia akhirnya bisa tahan terhadap hama atau penyakit misalnya. Jadi kita sudah bisa prediksi apa hasilnya. Jadi kita bisa mendapatkan dengan waktu yang lebih singkat dan efisien, kita bisa mendapatkan tomat yang udah hasilnya bagus, buahnya tahan simpan, misalkan kandungan nutrisinya lebih tinggi, plus dia tahan terhadap hama atau penyakit kayak gitu. Jadi ini untungnya transgenik, kita bisa terarah gitu, pemuliaannya terarah. Nah, ini sedikit sejarah plant breeding. Saya kira tidak perlu banyak bercerita di sini, tapi yang ingin saya tunjukkan adalah plant domestication. Sebenarnya domestikasi itu adalah suatu ini juga ya, kegiatan breeding. Misalnya waktu zaman dulu kan, waktu zaman-zaman nenek moyang kita kan, mereka belum bercocok tanam. Jadi mereka lihat di habitat luarnya, oh ini kayaknya bisa deh dimakan gitu. Jadi di hutan-hutan gitu. Jadi dia ambil, dia introduksi ke sekitar rumahnya misalnya, dan mereka pelihara dan jadilah tanaman budidaya. Itu juga termasuk kegiatan breeding, tapi tentunya kegiatan breeding yang sangat awal dan sederhana masih ya. Nah, kemudian yang banyak disebut-sebut adalah ini nih, namanya bapak breeding nih, Mendel. Jadi Mendel itu sudah merumuskan teori-teori dasar breeding. Misalnya beliau sudah tahu hubungan dominan resesif. Misalnya kalau bunga ros yang merah dikawinkan sama yang putih, pada keturunan pertama dia akan merah misalnya, karena merahnya dominan terhadap putih. Kemudian pada turunan kedua kita akan dapat 3 merah dan 1 putih. Kalau yang putih resesif dan yang merah dominan. Jadi beliau ini sudah meletakkan dasar-dasar pewarisan sifat kita sebutnya kan. Kemudian ada beberapa hukum Mendel yang masih dipakai sampai sekarang. Walaupun sekarang ditemukan banyak penyimpangan ya terhadap hukum Mendel ini gitu. Tapi beliaulah yang sudah melakukan percobaan dengan, mungkin di SMA banyak dibahas kacang kapri misalnya, yang itu kacang kapri Mendel. Kayak gitu, Visum sativum. Kemudian ada penemuan yang sangat outstanding juga nih, pada saat ditemukan DNA sebagai material heredity material gitu. Jadi ini pada tahun 1944, apa sih yang diwariskan itu gitu. Kayaknya kita kawinkan antara serbuk sari dan putih, kenapa sih bisa jadi tanaman, kenapa sifat itu bisa diwariskan. Ternyata yang pewarisan sifat itu terjadi pada DNA yang ada pada inti sel gitu. Dan kemudian ditemukan lagi kalau sebenarnya pada tetua betina tidak hanya pada inti sel gitu, ada juga di mitokondria, DNA mitokondria, dan itu juga bisa diwariskan gitu, dan itu masih banyak dipelajari sampai sekarang. Kemudian kita tahu tentang model DNA, struktur DNA yang ditemukan oleh ini nih, Pak Watson and Crick. Nah, dari situ berkembanglah PCR dan lain-lain, dan sampai sekarang banyak sekali gunanya dalam kegiatan molekular biologi ya. Kemudian ini kalau kita lihat dari tahun 70 udah ditemukan DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan itu adalah fragmen DNA
adanya fragmen DNA dari organisme lain. Misalnya kalau tanaman kan dia membawa gen dari tanaman lain misalnya kayak gitu yang dia dihasilkan secara rekombinan gitu. Rekombinan itu artinya ya rekombinasi gitu, rekombinasi yang terarah gitu. Kemudian nih tahun 94 ada sudah di develop first GMO. Kemudian ada BT itu Bacillus thuringiensis. Ada jagung nih, jagung yang tahan terhadap BT sudah dirilis tahun 95. Ini saya rangkum tentang plant breeding history. Nah, pada saat awal-awal kegiatannya berupa seleksi dan domestikasi dan introduksi, kemudian crossing, hibridisasi. Ini sebenarnya ini masih dipakai ya crossing sampai sekarang, tapi ini maksudnya crossing itu ya yang hanya mengandalkan dari dua tetua gitu. Nah, ini spontaneous mutation. Jadi spontaneous mutation itu adalah mutasi yang terjadi di alam gitu. Misalnya dalam suatu populasi tiba-tiba kita lihat dalam suatu populasi bunganya merah gitu. Padahal itu populasinya bunganya putih, ada satu tanaman yang bunganya merah gitu. Itu disebut spontaneous mutasi yang terjadi secara alami gitu, atau kadang hanya kimera gitu. Kemudian induced mutation yang tadi saya sampaikan dengan gamma atau mutasi fisik atau mutasi kimia dengan IMS, dengan sinar beta, gamma dan lain-lain gitu. Kemudian genetic engineering yang sekarang ada lagi teknologi baru, sekarang udah zamannya functional genomic. Jadi kita udah tahu whole genome sequence dari beberapa tanaman, atau manusia juga udah tahu. Nah, kita tahu fungsi gennya, dan kalau kita tahu fungsi gennya, kita bisa manipulasi. Misalnya gennya kita bisa tingkatkan ekspresinya, terutama misalnya pada toleran ya, toleran terhadap stres. Jadi ada gen yang mengendalikan stres terhadap kekeringan. Nah, kalau kita bisa tingkatkan ekspresinya, jadi kemampuan tanaman menghadapi stres itu juga meningkat gitu. Dan kita bisa, jadi bedanya mutasi sama functional genomic ini adalah jadi mutasinya terarah gitu. Kita sudah bisa prediksi apa hasilnya dan di lokasi mana gennya harus di-insert gitu. Dan itu ada genome editing teknologi. Kemudian apa sih target pemulihan tanaman? Tentu saja targetnya adalah perbaikan fenotype. Fenotype itu yang disebut dengan fenotype itu adalah karakter, sifat, atau bahasa Inggrisnya kita sebut dengan trait. Trait itu sesuatu yang terlihat atau terukur, misalnya warna daun, tinggi tanaman, hasil misalnya, atau kalaupun nggak terlihat tapi bisa terukur, misalnya kandungan gula atau kandungan asam organik dan kandungan dan fisiologi lainnya, misalnya tingkat fotosintesis dan lain-lain gitu. Nah, ini contohnya ya. Dan banyak sekali target pemulihan tanaman. Misalnya ada target yang tentu yang pertama misalnya hasil gitu. Jadi ini tuh kita targetkan hasil, bisa kita seleksi dengan berat buah, panjang malai, jumlah bulir pada padi misalnya, atau juga kita mau tanaman yang tahan rebah gitu misalnya. Jadi kita seleksi mana tanaman yang agak pendek tapi hasilnya tinggi kayak gitu misalnya. Jadi terserah kita kombinasi apa yang kita inginkan. Atau misalnya kita pengen padi yang tahan di kadar air nggak terlalu banyak misalnya, atau nggak yang padi tahan genangan misalnya, itu juga bisa kita hasilkan melalui breeding program. Atau misalnya daya simpan dan kandungan metabolite dan ketahanan rebah dan kandungan gula, asam organik, atau nutrisi lainnya yang terdapat pada buah itu. Nah, fenotype itu adalah interaksi antara genotype dengan lingkungan. Jadi walaupun genotipnya bagus, kalau kita tidak mengelola dengan baik, dan kita juga tidak akan mendapatkan fenotype yang kita inginkan atau karakter yang kita inginkan. Nah, genotype ini dipelajari di pemulihan tanaman. Jadi orang pemulia itu banyak belajar genetik ya, dan istilahnya ini tuh kapasitas genetik itu kapasitas kapasitas suatu organisme itu gitu, dan itu tuh udah conserve di dalam selnya gitu, karena dikendalikan oleh gen yang gen itu sendiri adalah DNA yang sama ininya sekuensnya di semua sel tubuh. Nah, kalau lingkungan itu dipelajari di ilmu agronomi. Jadi orang agronomi tugasnya adalah bagaimana untuk
menyediakan lingkungan yang bagus untuk pertumbuhan tanaman agar tanaman bisa berproduksi secara maksimum dan lestari, dan itu penting ya, berkelanjutan. Jadi kalau produksi maksimum aja tidak bagus seperti yang terjadi pada zamannya revolusi hijau, produksinya tinggi tapi lingkungan jadi rusak gitu. Dan ini kolaborasi antara orang Pemulia dan agronomi untuk menghasilkan tanaman yang baik. Tapi biasanya orang Pemulia bekerja di belakang layar kan. Jadi kita bekerja di daerah hulu, dan sampai akhirnya kita hasilkan kultivar dan itu diperbanyak oleh perusahaan benih itu dan ditanam oleh petani, dan itu ilmu agronomi yang berperan gitu. Kemudian ini saya ambil fotonya di Kasumi Takezono. Ini suatu trait atau karakter yang kalau kira-kira apa untungnya begini, semangka yang tipis ini. Nah, ini kan gunanya untuk konsumen ya. Jadi target breeding kan macam-macam, ada yang untuk petani misalnya kan. Tapi iya, kalau di Indonesia saya kira ini tidak akan bagus karena transportasi kita belum bagus dan jalannya juga masih bolong-bolong. Jadi ya itu. Tapi saya ya sebagai orang yang concern gitu, saya lihat ini wow, hebat banget gitu, bisa kulitnya setipis itu gitu. Mungkin ini yang aslinya ya, tapi kok bisa ya setipis ini gitu. Jadi sebagai konsumen kita diuntungkan gitu. Atau ini saya ambil juga di Kasumi, coba lihat alpukat, bijinya kecil sekali kan, jadi sebagai konsumen wow gitu, kita untung bisa edible partnya lebih banyak, demikian gitu. Ini keuntungannya untuk konsumen di Indonesia, biji semua ya. Coba, jadi kan bagus kan kayak gitu, jadi banyak ya hasilnya gitu yang bisa kita makan. Nah kemudian ini daya simpan, ini dipublish oleh salah satu teman kami di lab. Coba lihat ini coba kita lihat ini pada saat sehari setelah panen kan ini masih segar. Nah ini wild type itu adalah kontrol gitu, yang alami. Kemudian ini adalah mutasi. Ini bukan hasil rekayasa, ini cuma hasil mutasi. Jadi di sini ada ini yang terjadi mutasi pada etilen. Etilen itu adalah hormon yang berpengaruh pada respirasi dan pematangan buah, dan juga banyak fungsinya. Salah satunya adalah perubahan warna dan sintesis. Pokoknya setelah harvesting gitu, dalam pematangan etilen itu yang berfungsi. Nah, mutan ini ada terganggu dalam etilen reseptornya. Jadi etilen tidak di-perceive, tidak sinyal etilen itu tidak diteruskan, sehingga mutan ini coba kita lihat, mutan ini setelah 60 hari masih segar, sementara kontrolnya sudah rusak ya. 2 bulan, bayangkan kita simpan tomat 2 bulan kan. Nah, ini kan tentunya bagus untuk untuk market ya, bisa kita ekspor kemana-mana tanpa dia rusak gitu. Ini sangat bagus kayak gitu. Ini salah satu tujuan penting pemulihan tanaman juga. Nah, apa sih tahapan pengerjaan perakitan varietas baru? Yang pertama, target. Apa sih yang kita inginkan? Apa target kita apa gitu. Kemudian strategi, bagaimana strategi yang memungkinkan untuk mencapai target itu. Misalnya target kita buah yang lebih manis, misalnya cabai yang lebih pedas, gimana target kita? Bisa jadi eksplorasi ke daerah center of origin cabai, tapi itu kan tidak mudah karena misalnya kita meneliti di Indonesia, kita nggak bisa sembarangan pergi ke negara tempat center of origin cabai itu kan banyak lagi masalah regulasi politik dan juga lain-lainnya, sehingga kita tidak bisa sembarangan mengambil material dari sana gitu. Nah, kemudian seleksi setelah dilakukan strategi dan setelah dilakukan treatment apa yang cocok, diseleksi kira-kira galur apa yang cocok, yang hasilnya bagus sesuai dengan tujuan kita. Kemudian ada evaluasi ini di sini biasanya lama, evaluasi lebih lanjut, evaluasi 1, 2 dan segala macam. Kemudian setelah sudah dievaluasi kita dan hasilnya stabil, dan untuk ini persiapan untuk pelepasan varietas. Jadi untuk melepas suatu varietas itu kita harus bikin deskripsi, misalnya panjang
untuk padi misalnya panjang bulir berapa, berat gabah 100 gabah berapa, panjang malai berapa, demikian banyaklah karakterisasi fenotipenya, dan nanti diajukan ke ada namanya Badan Pelepasan Varietas Tanaman. Setelah dapat izin baru diteruskan ke perusahaan benih. Nah, perusahaan benih yang memperbanyak benihnya baru sampailah ke petani, dan tanam petani sampailah ke konsumen. Sebagai konsumen kita sebenarnya nggak tahu kan kita makannya varietas apa sih, ini varietas apa sih, tentunya kita nggak tahu kan gitu. Kemudian ini ada bedanya traditional breeding sama molecular breeding. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, ini ilustrasinya mungkin akan lebih jelas ya. Ini kalau misalnya traditional breeding kan ini tetua A, ini tetua B, ini kan commercial varieties. Kemudian ini tradisional, ini sifat yang kita inginkan gitu. Misalnya ada di tetua satunya gitu. Kita silangkan. Nah, sebenarnya kita pengennya gen yang ini saja gitu. Tapi di keturunan selanjutnya kita ikut apa ya? Terbawa ke ini berikutnya. Sebenarnya ini nggak kita inginkan kan, kita ingin yang satunya saja, yang ini saja yang target gennya. Kemudian dengan molecular breeding gitu, dengan modern plant biotechnology, nah ini misalnya kita ingin gen yang ini komersial cultivar, katakanlah ini galur elite yang sudah sangat bagus gitu. Jadi kita bisa introduksi satu gen ini saja ke komersial cultivar, sehingga kita dapat yang superior yang udah bagus. Nah, ada plus-plusnya gitu. Demikian bedanya antara tradisional dan transgenik. Kemudian ini yang kemudian topik selanjutnya, masalah atau tantangan global. Apa saja sih masalah dan tantangan global? Misalnya yang banyak dibahas adalah peningkatan populasi. Tentunya populasi meningkat, kita harus menyediakan makanan dalam jumlah yang cukup kan. Kemudian lahan pertanian semakin sempit karena dengan meningkatnya populasi, orang banyak bikin rumah, bikin perkantoran dan lain-lain. Nah, kita harus bisa produksi lebih banyak dengan resource yang lebih sedikit. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kemudian juga perubahan iklim, dan ini sangat berpengaruh tentunya terhadap produksi pertanian. Ada juga malnutrisi terutama di negara-negara berkembang ya. Nah, ini masalah pertama adalah peningkatan populasi penduduk dunia. Tantangannya kita perlu menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup dan kualitas dan nutrisi yang baik. Jadi dalam ketahanan pangan itu artinya bukan hanya jumlah yang kita harus adakan. Jadi maksudnya ketahanan pangan jumlahnya cukup, bisa diakses dan harga terjangkau, dan intinya intinya kita bisa akses pangan dengan baik gitu. Nah, ini mungkin ada yang tahu teori Robert Malthus. Ini udah lama banget nih. Jadi di semester 1 kalau pasti dipelajari nih ya di ilmu pertanian gitu. Ini sebenarnya beliau pakar demografi, pakar kependudukan pada tahun 1700 kalau saya tidak salah. Jadi tapi teorinya masih sering dipakai sampai sekarang. Katanya penduduk cenderung tumbuh secara deret ukur. Maksudnya deret ukur itu 1, 2, 4, 8, 16 itu. Sedangkan ya eksponensial, sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara deret hitung 1, 2 ya kayak gitu. Jadi pertumbuhan penduduk itu lebih banyak daripada pertumbuhan pangan. So apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, ini ya ini salah satu contoh, salah satu proyeksi pertambahan penduduk sampai 2050 9 billion. 9 miliar ya. Ini sekarang kita lagi di sini nih. 7 miliar sekarang, 7 lebih lah ya. 7 itu di tahun 2012. Kemudian tahun 2024 8. Nah, kemudian ini produksi pangannya. Coba kita lihat, ini adalah ini pangan-pangan ini ya, pangan-pangan strategis seperti padi, jagung sama gandum gitu. Nah, dan coba kita lihat peningkatan pangannya memang tidak sebesar pertumbuhan penduduk, sehingga kita harus melakukan inovasi gitu, melakukan peningkatan produksi. Nah, apa sih breeding strategi yang harus kita ambil? Misalnya
kita bisa menyeleksi karakter yang berkaitan, misalnya yang berkaitan dengan hasil ya gitu, bulir padi yang lebih besar, malai lebih banyak, atau bulir hampa sedikit gitu, atau kuantitatif trait loci. Jadi kalau hasil itu sebenarnya dikendalikan oleh banyak gen, jadi kita nggak bisa memodif satu gen aja untuk meningkatkan hasil, itu hampir tidak mungkin karena dia banyak gen yang terlibat dan dikendalikan, dan itu kan sifat kuantitatif ya, dipengaruhi lingkungan juga. Jadi bisa kita cari apa sih di daerah mana sih yang mengendalikan sifat itu. Kemudian misalnya peningkatan efisiensi fotosintesis sehingga bisa produksi zinc bisa produksi fotosintat yang lebih banyak, hasil yang itu yang edible partnya gitu. Kemudian misalnya peningkatan penyerapan hara, jadi dengan ini yang sama, pupuk yang sama misalnya, atau dengan input yang sama bisa berproduksi lebih baik kayak gitu. Dan kita tentu harusnya menurunkan cost juga kan. Nah, ini salah satu contoh yang lagi hangat belakangan ini. Mohon maaf bukan karena saya dari IPB ya. Ya, jadi ini dosen saya nih, Bapak Hajrial, Dr. Hajrial. Jadi ada varietas padi yang sudah beliau kembangkan dari tahun 2004. Nah, ini sudah dirilis, ada IPB 3S dan IPBS 4. Nah, apa sih keuntungannya gitu? Ini didemplot di Cikarawang kalau nggak salah, apa Sukamandi ya. Nah, ini Pak Jokowi nih. Dan varietas padi ini memiliki keunggulan produksinya tinggi, 9 ton GKG, gabah kering giling per hektar. Sebelumnya maksimum hanya 6 ton, jadi 1,5 kalinya. Dan juga sekaligus tahan terhadap hama, kualitas berasnya bagus dan bisa ditanam pada musim kemarau. Karena kan banyak saya kurang tahu nih tentang musim kemarau ini, karena kan yang kita lihat padi itu kan butuh air yang lebih banyak gitu kan. Jadi ini semoga padi ini benar-benar menjanjikan, varietas padi ini benar-benar menjanjikan gitu. Ini salah satu contoh. Kemudian masalah 2 adalah lahan yang cocok untuk pertanian semakin sempit karena banyaknya konversi lahan, sehingga lahan-lahan yang subur itu juga tidak tersedia lagi untuk pertanian. Jadi mau tidak mau kita harus bagaimana untuk memanfaatkan lahan marginal. Disebut lahan marginal itu adalah lahan yang kurang bagus, misalnya yang kadar garamnya tinggi, aluminiumnya tinggi, atau pH-nya tinggi atau rendah kayak gitu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan lahan ini, diharapkan kita bisa meningkatkan produksi gitu, atau produksi yang sama di lahan yang kurang bagus, itu juga suatu hal yang baik gitu. Strateginya dengan pengembangan varietas yang toleran di kondisi tersebut, misalnya ini, tapi ini masih dalam tahap ini ya, dalam riset di lab. Saya ambil contoh ini resisten to salinity dengan overekspresi gen ini di Arabidopsis. Jadi salah satu tekniknya adalah overekspresi gen. Nah, kalau kita seperti yang saya sebutkan tadi dengan ilmu fungsional genetik, fungsional genomik gitu. Jadi kita tahu fungsi gen itu, gen yang mengendalikan sifat tahan terhadap kekeringan itu yang mana sih gitu. Nah, kalau kita tahu, jadi kita bisa overekspresi. Maksudnya overekspresi itu kita tingkatkan ekspresinya sehingga ketahanannya, kemampuannya bertahan di dalam kadar garam tinggi juga meningkat gitu. Ini kita lihat ini yang kontrol. Bisa kita lihat sudah mati kan pada kadar garam 150 kalau nggak salah, 150 mikromol NaCl. Nah, kalau ini milimol mungkin ya. Dan kalau ini yang transgenik plannya kita lihat masih hijau kan, jadi ini lebih bagus gitu. Diharapkan ini bisa diuji selanjutnya dan bisa juga bisa ditransfer ke tanaman budidaya. Ini pada Arabidopsis, pada model plant, bukan pada tanaman budidaya. Atau strategi yang kedua, mungkin kita bisa, ini tanaman halofit. Tanaman halofit itu adalah tanaman yang tumbuh di kadar garam tinggi, misalnya di gurun gitu ya. Nah, kita bisa transfer gen yang ada di tanaman ini dan kita introduksi ke tanaman budidaya gitu.
gen mana yang bertanggung jawab, bisa kita isolasi kemudian ditransfer kayak gitu. Kemudian masalah selanjutnya adalah perubahan iklim global yang menyebabkan kelangkaan air, stres kekeringan, stres dingin. Mungkin di Indonesia tidak ada stres dingin ya, tapi bisa jadi beberapa puluh tahun ke depan bisa terjadi gitu. Suhu meningkat dan peningkatan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, ini juga sama strateginya dengan overekspresi gen yang mengatur sifat tahan terhadap drought itu. Ini kita lihat pada kontrol, coba kita lihat. Ini kontrol artinya dia disiram setiap hari. Kemudian ini pada yang dikasih stres kekeringan. Nah, kita lihat kalau yang ini kontrolnya sudah mati, kemudian tanaman yang di overekspresi gen ini bisa masih segar, dan diharapkan ini bisa berlaku juga pada tanaman budidaya sehingga kita bisa memproduksi pada lahan yang kering atau pada saat curah hujan tidak turun, kita masih bisa memproduksi gitu. Kemudian mungkin ini salah satu seperti yang tadi yang di Salinity, bisa introduksi gen-gen yang terlibat di tanaman ini ke tanaman budidaya sehingga diharapkan kita bisa mendapatkan tanaman yang toleran terhadap kekeringan. Nah, ini ada beberapa contoh lagi saya ambil ini tentang sama drought, cold and drought stress. Nah, coba ini stress osmotik sebenarnya. Mannitol itu sama dengan PEG, fungsinya polyethylene glycol untuk sebagai untuk imitate stress osmotik ya. Nah, ini juga kontrol. Ini beberapa gen yang ini berhubungan dengan hormon ABA, asam absisat. Jadi kita lihat di tanaman transgenik ini banyak lebih bagus tumbuhnya daripada kontrol pada saat osmotic stress, dan juga di salt stress kadar garam tinggi 150 milimol per liter, kita juga lihat bisa tanaman transgeniknya tumbuh lebih baik. Dan juga pada saat suhu rendah 4 derajat Celcius, tanaman transgenik juga tumbuh dengan baik. Dan inilah sebenarnya kandidat-kandidat yang bagus gitu, yang bisa diintroduksi ke tanaman budidaya. Kemudian masalah lainnya adalah malnutrisi. Dan mungkin ada yang pernah dengar golden rice. Nah, sekarang banyak sekali masalah malnutrisi, terutama di Afrika ya, dan di beberapa negara berkembang juga. Nah, jadi strateginya adalah meningkatkan nutrisi tanaman pokok sehingga mereka tidak perlu membeli suplemen vitamin, atau jadi udah misalnya diharapkan pas makan nasi sudah bisa memenuhi kebutuhan vitamin tertentu. Ini golden rice ini adalah beras yang mempunyai kemampuan untuk sintesis vitamin A. Ininya nama penelitinya gitu. Jadi dengan GMO sudah berhasil dirilis nih golden rice ini gitu. Jadi ini keuntungannya gitu, cost free dan juga tidak perlu tambahan input, dan benihnya bisa ditanam kembali. Ini penting sekali ya, karena beberapa masalah di petani, terutama di petani di negara-negara berkembang. Jadi mungkin ada yang pernah dengar benih hibrida. Benih hibrida itu produksinya tinggi, tapi dia tidak bisa ditanam untuk generasi selanjutnya karena secara genetik untuk generasi selanjutnya dia tidak akan sama gitu, sehingga petani kan nggak mau untuk mengeluarkan biaya tinggi di awal, sehingga agak susah untuk benih hibrida. Kemudian ini karena dia bisa ditanam kembali, jadi itu lebih menguntungkan gitu. Kemudian local variety can be converted, dan juga untuk katanya ini nih gratis untuk developing country. Saya kurang tahu pastinya. Nah, tapi banyak juga kontroversial nih. Coba lihat we say no to golden rice gitu. Jadi masih banyak pro dan kontra genetik. Kemudian ini ada blue rose. Ada yang pernah dengar blue rose? Ini applause nama varietasnya nih. Jadi ini dikembangkan oleh Santori loh, ini di Jepang.
di Santori di Jepang, dirilis tahun 2004 tapi secara publik dirilis tahun 2009. Ini strateginya adalah jadi di mawar itu ada beberapa pigmen. Yang pertama pigmen cyanidin dan pelargonidin, dan ini yang mengendalikan sifat. Kalau kita lihat, kita sering kan lihat mawarnya merah atau orange, nah itu dikendalikan oleh dua pigmen tersebut. Sebenarnya ada pigmen biru di dalam yang eksis di dalam mawar itu, cuma dia tidak terekspresi di kelopaknya, jadi sehingga secara alami kita tidak akan menemukan mawar yang warnanya biru. Kemudian dengan strategi ini jadi diintroduksikan pigmen biru dari bunga dafodil di sini diintroduksikan ke kelopak mawar sehingga bisa diperoleh mawar yang warnanya biru. Nah, ini salah satu contoh yang mawar warnanya biru. Coba kalau dilihat ini satu ipong satu tangkai harganya 800 yen. Kalau mawar biasa mungkin cuma berapa ya? Di bawah 200 yen kali ya kalau bunga biasa kayak gitu. Jadi kalau mau ngasih bunga ke istrinya atau someone spesial, kalau yang ngerti genetik pasti senang dikasih mawar ini gitu. Oke. Kemudian ini beberapa contoh target masa depan, mungkin nanti akan bisa diintroduksi atau peningkatan metabolit penting ke tanaman pangan atau hortikultur. Misalnya sekarang lagi di lab kami juga banyak proyek yang meningkatkan GABA. Misalnya GABA itu adalah anti stres material. Ini metabolit yang sebenarnya diproduksi di tomat tapi tidak banyak, tapi sedikit, dan dengan overekspresi atau dengan cara-cara tertentu kita bisa tingkatkan akumulasi GABA ini di tomat gitu. Nah, ini udah banyak produk komersial, umumnya dari Glico ya. Ini coklat GABA coffee juga ada banyak macam variannya, atau produk komersial ini ada juga Aeong nih GABA gitu. Dan ini Lycopene Kagome, dari ini yang kaya akan lycopene. Jadi nanti kemungkinan kedepannya bisa ditingkatkan akumulasi metabolit nutrisi tertentu di tanaman hortikultur ataupun tanaman pangan gitu. Sebenarnya saya masih ada slide tentang transgenik, cuma waktunya udah habis ya, Nat. 5 menit lagi. KBC ini mana sih? Tunggu ya. Ini kali ya. Nah, ini kenapa sih transgenik itu menjadi kontroversi gitu? Sebenarnya apa sih GMO itu? GMO itu adalah tanaman yang membawa gen dari organisme lain gitu. Jadi dia tuh secara alami tidak eksis di organisme itu, kemudian diintroduksi dari organisme lain, dan itu makanya kita sebut genetically modified organism gitu. Kemudian ada beberapa nama, misalnya genetic engineered crop atau transgenic atau DNA recombinant crop atau GMO ya. Salah satu contohnya ini adalah BT gene. Nah, ini tuh untuk tahan terhadap serangga kali ya, jadi umumnya ini awalnya dikembangkan di koton. Jadi serangga kita di tanaman ini ada toksik terhadap serangga itu. Jadi kalau BT-nya diintroduksi dari bakteri. Kalau misalnya serangga itu makan daun tanamannya, serangganya langsung mati gitu. Jadi kita tidak perlu pesticide lagi untuk pengendaliannya gitu. Kemudian contoh ini ada beberapa advantage of GM crop. Tentunya kita bisa dapat hasil yang lebih tinggi dan dengan efisiensi yang lebih bagus dan waktu yang lebih singkat, dan ada beberapa keuntungan, misalnya insect resistant dan herbicide toleran atau drought resistant, dan peningkatan hasil dan nutrient enhancements, dan juga ada virus tolerance. Kenapa sih kita perlu insect resistant itu? Untuk mengurangi penggunaan pestisida gitu kan. Pestisida itu kan ada berbahaya ya untuk tahap tertentu. Nah, ini seperti yang saya sebutkan, ini ada toksik di tanaman ini, sehingga kalau ulatnya makan
makan daunnya dia mati gitu. Nih dia mati. Jadi makanya itu bahaya untuk ulatnya. Tapi ini juga ada kerugiannya juga. Saya nggak tahu dia selektif atau enggak. Kalau tidak selektif kan dia bisa membunuh serangga-serangga yang berguna untuk ekosistem kan itu. Makanya itu masih kontroversial GM. Kemudian herbicide toleran. Kenapa sih kita perlu herbicide toleran? Jadi kan sekarang untuk alasan mekanisasi biasanya kalau yang fieldnya luas itu kita semprot herbicide pakai helikopter kan, pakai helikopter top spray gitu dari atas. Nah ini kan biasanya ini untuk golongan palawija ya, karena misalnya padi sama rumput kan dia golongan satu golongan gulma. Jadi kalau gulma itu ada 3 golongan, teki, daun lebar sama rumput gitu. Nah kalau dia satu golongan, dia mode of action herbicide-nya akan sama. Jadi dia akan membunuh rumput dan akan membunuh padi juga atau jagung juga misalnya. Jadi itu kan bahaya untuk tanaman budidaya kita gitu. Sementara kalau kita spray dari atas kan kita nggak bisa bunuh yang gulmanya aja gitu. Kalau misalnya ya kalau kita satu-satu, tapi untuk skala luas itu tidak mungkin gitu. Nah jadi strateginya adalah kita kita dibuat GM crop yang dia tahan terhadap herbisida gitu, yang dia tidak terpengaruh dengan herbisida itu gitu, sehingga kalau kita semprot herbisidanya kita semprotkan herbisida dari atas misalnya atau misalnya kita semprot ke lahan, hanya gulmanya yang mati sehingga tanaman budidaya kita aman gitu. Jadi ini untung juga untuk alasan mekanisasi. Kemudian ada juga virus resisten yang ini katanya ada pepaya Hawaii yang sudah dikembangkan yang tahan PRSV virus, papaya ring spot virus, ini juga dengan GM. Kemudian apa sih disadvantage-nya gitu? Pertama ada reaksi alergi ini ditemukan di India di pekerja kapuk atau katun. Nah, ada terdapat alergi gatal-gatal dan ini hanya ditemukan di tanaman transgenik gitu. Kemudian outcrossing. Jadi kan kalau kita di field gitu, di lapangan kita kan terutama untuk tanaman yang menyerbuk silang, kita kan nggak tahu polennya berpindah kemana gitu. Takutnya polennya menyerbuk ke tanaman yang tipe biasa atau tipe wild type. Nah, dia akan ada tercampur antara transgenik dengan konvensional crop gitu yang tidak bisa dikendalikan gitu. Kemudian takutnya ada super weed karena untuk yang dekat hubungan kekerabatannya bisa jadi terjadi persilangan, polennya bisa ke situ, ke weednya, kemudian gulmanya jadi tahan terhadap herbicide gitu, dan itu jadi masalah juga dalam praktek pertanian gitu. Kemudian masalah lainnya adalah masalah tentang ini ya, tentang sebenarnya untuk GM crop ini siapa sih yang diuntungkan, karena patennya dipegang oleh perusahaan raksasa seperti Monsanto dan Syngenta, dan itu ada yang bilang itu hanya benefit untuk perusahaannya, tidak langsung menguntungkan terhadap petani atau konsumennya. Demikian. Ini ada nih sedikit penutup. No. Ini pidato Bung Karno pada saat pada saat peresmian IPB nih, Fakultas Pertanian. Apa katanya? Salah satu penyemangat saya nih, pertanian adalah soal hidup dan mati. Sekali lagi soal hidup atau mati katanya. Ini silahkan dibaca sendiri. Aku bertanya kepadamu, sedangkan rakyat Indonesia akan mengalami celaka, bencana, malapetaka dalam waktu yang dekat kalau soal makanan rakyat tidak segera dipecahkan. Sedangkan soal persediaan